dari Inapa sendiri, saya ingin mendengar sebenarnya keadaan atau kondisi dari industri petrokimia di Indonesia saat ini seperti apa, Pak? Jadi demand sebenarnya dalam negeri itu belum terlalu pulih pasca Covid kemarin. Kemudian barang-barang jadi plastik itu banyak sekali masuk ke Indonesia sehingga suplai lokal itu tertekan berakibat kepada utilitas industri di barang jadi plastik atau plastik hilir itu sudah mendekati angka 50%. Nah ini juga berimbas ke industri di atasnya, industri hulunya, bahan baku plastik. Mereka juga tertekan karena demand belum terlalu bagus, kemudian industri hilirnya turun di bawah mendekati 50%, sehingga ada beberapa pabrik yang terpaksa di shutdown menunggu sampai demand ini kembali pulih, dan mereka berharap banjir impor ini juga bisa segera diatasi karena barang jadi impor ini ada 141 HS number yang cukup banyak masuk ke Indonesia. Sampai dengan semester pertengahan tahun ini itu sudah ada peningkatan di atas 600.000 ton, 700.000 ton. Artinya nanti kita prediksi itu di tahun ini ada di atas 1 juta metric ton, itu naik dari tahun kemarin yang kira-kira cuma 950-an ribu ton. Ini di atas 1 juta ton dan value-nya kira-kira di atas 2 miliar US dollar. Nah ini akan mengurus supply lokal terhadap demand lokal, begitu Mbak. Apakah benar banjir impor plastik ini benar-benar mempengaruhi keadaan industri petrokimia di Indonesia saat ini, Pak? Iya, mempengaruhi sekali karena ada beberapa yang terpaksa berhenti untuk di industri Hmm. hulunya Datanya karena semengkhawatirkan menunggu apa, dinasa. Pak Fajar? Jadi industri hulu itu harusnya 100% utilisasinya. Sekarang sudah di bawah 70%, artinya sudah mulai mengurangi produksi, bahkan stop produksi. Jadi udah mulai ada deindustrialisasi nanti di sini. Baik, terima kasih banyak. Berarti benar dengan adanya industri yang tutup gulung, potensi PHK atau keadaan saat ini sudah ada PHK yang terjadi di industri petrokimia? Kalau di hulu belum, karena masih mengurangi atau menghentikan sementara mesin produksinya. Tapi di plastik hilir ini juga sudah mulai Hmm. eh, membatasi untuk overtime. Mereka menunggu stok mereka habis dulu di gudang. Nah, bulan depan ini kita lihat bagaimana. Sementara penjualan bulan ini sih masih stabil, tetapi pemesanan untuk bulan depan sudah mulai turun. Artinya apa? Artinya nanti barang jadinya di gudang sudah mulai terkirim ke luar, sementara produksi mereka sudah mulai turun-turunkan sekarang, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak. Pak, saya juga ingin bertanya, kalau dari segi bahan baku plastik di segmen mana, Pak, yang paling tergerus dan segmen mana yang sebenarnya juga masih terlihat, masih menunjukkan pertumbuhan dan masih memiliki andil yang cukup baik untuk industri petrokimia dan plastik saat ini di Indonesia? Kalau kita bagi-bagi per segmen, 45% adalah di kemasan, terutama di makanan minuman. Kemudian 15% ada di sektor otomotif part, kemudian 15%-nya lagi ada di infrastruktur untuk pipa, kabel, dan lain-lain. Nah, sisanya baru nanti ada peralatan rumah tangga, kemudian aksesoris, kemudian mainan anak-anak. Jadi segmen paling besar adalah di kemasan makanan minuman. Sementara pertumbuhan makanan minuman di tahun ini juga kurang bagus, sehingga kita juga lihat wait and see dulu nih perkembangan makanan minuman bagaimana tahun ke depannya gitu Mbak. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Anda mengenai impor plastik, Pak? Apakah masih jadi momok bagi pengusaha lokal tersendiri? Maksudnya apa yang sebenarnya dari pengusaha lokal aspirasikan dan ingin komunikasikan ke pemerintah, regulasi-regulasi apa yang sebenarnya bisa memberikan dukungan dan support untuk pengusaha lokal untuk menghadapi keadaan impor plastik yang membanjiri industri plastik dan petrokimia di Indonesia? Jadi kita kemarin cukup senang dengan Permendak 36, dan itu untuk barang jadi plastik sudah ada aturan untuk laporan survei. Nah, tapi sampai pertengahan tahun ini laporan survei belum cukup efektif untuk menghentikan banjirnya impor barang-barang jadi plastik khususnya dari Cina. Cina sendiri demand dalam negeri juga lesu, kemudian ekspor Cina ke beberapa negara juga terhambat, akhirnya banjirlah masuk ke Indonesia.
Nah, kita juga sudah mengajukan tindakan pelindungan industri dalam negeri, khususnya plastik hilir, kayak seperti terpal plastik, itu untuk dikenakan anti dumping atau safeguard. Nah, dalam hal ini kita lagi terus kejar terus kepada Kementerian Perdagangan agar tindakan pengaman ini dipercepat, karena kalau ini kelamaan kita bisa di bawah 50% dan itu sudah mulai ada PHK-PHK untuk di plastik hilirnya. Kemudian di plastik hulunya, kalau plastik hilirnya sudah mulai ada kurang produksi di bawah 50%, otomatis ini akan tertarik di bawah 50% juga. Yang artinya mungkin di pertengahan tahun ini sampai akhir tahun ada pabrik yang akan menghentikan produksinya juga, begitu Mbak. Bagaimana soal pengenaan cukai plastik, Pak? Apakah hal ini juga bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Apakah ini juga somehow memberatkan keadaan yang ada untuk industri plastik dan petrokimia di Indonesia, Pak? Kalau cukai plastik harus kita lihat dulu apa maksud dan tujuannya. Oke. Kalau maksudnya untuk pembenahan masalah lingkungan, sebenarnya Bappenas sudah meluncurkan program linear ekonomi ke circular ekonomi, sehingga di sini nanti ada beberapa insentif diberikan pada perusahaan-perusahaan atau industri yang sudah menerapkan linear ekonomi. Cukai plastik akan bertentangan dengan hal ini. Kemudian kalau itu cakupannya untuk penerimaan negara, itu nanti malah jadi bumerang, karena industri kita masih kalah bersaing dengan produk-produk impor, nanti akan dibanjiri oleh produk-produk impor lebih banyak lagi. Tetapi dalam bentuk barang jadi plastik dan juga barang yang sudah dikemas dengan plastik seperti makanan minuman, itu pasti akan beralih dari diproduksi di luar masuk ke Indonesia, karena packagingnya kan tidak kena cukai. Nah, ini akan menggeret sektor-sektor lain terkena juga imbasnya, tidak bisa bersaing. Makanan minuman, kosmetik, otomotif itu pasti kita tidak akan kalah bersaing, karena mereka sisi plastiknya tidak kena cukai. Kemudian negara kita ini kan kepulauan luas sekali. Kalau nanti dikenakan cukai, akan terjadi barang-barang yang masuk ke Indonesia tidak bayar cukai lewat pelabuhan-pelabuhan kecil, karena barang jadi plastik ini kan bisa ditenteng 1 ton 2 ton dengan melalui pintu masuk yang terbuka lebar ini. Nah, ini juga harus dipikirkan juga ini bagaimana mengatasinya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya yang sangat-sangat merugikan ini adalah impor barang jadi ya, Pak, ya? Atau impor raw material, seperti apa keadaannya? Ya, kita harus perkuat dulu di industri plastik hilirnya, plastik jadinya. Kalau plastik jadinya kena cukai, itu nanti kalah bersaing, sehingga demand dalam negeri juga akan turun drastis karena kalah bersaing juga. Jadi bahan bakunya juga akan turun juga jadinya. Jadi ini efek berantai, Mbak. Oke.